Salam Guru Penggerak. Di video kali ini saya Clara Gilumare, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Flores Timur, akan melakukan aksi nyata pra-observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Christina Nunalibu yang menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita akan menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi, Christina. Apa kabar hari ini? Terima kasih untuk kehadiran Ibu. Jadi pada saat ini kita akan melakukan pra-observasi ya. Pra-observasi tujuannya supaya nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti saat saya melakukan kegiatan observasi di kelas. Jadi Ibu bisa menjadi lebih siap, ya, lebih percaya diri dan dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Ya. Jadi begitu Ibu ya. Baik Ibu, kali ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh Ibu ya? Boleh. Jadi Ibu, pertanyaan pertama ya Bu ya, terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang nanti Ibu akan berikan kepada siswa, kira-kira seperti apa Ibu terapkan di dalam kelas itu tujuan pembelajaran ini? Baik, tujuan pembelajaran materi saya pertama itu ada dua. Yang pertama, siswa harus memahami isi teks cerpen, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka memahami isi teks cerpen itu, mereka mengubah teks cerpen itu menjadi sebuah teks prosedur. Jadi mereka memahami teks cerpen, kemudian mereka merubah teks cerpen itu menjadi teks prosedur. Jadi di sini materinya tentang cerpen. Ya? Kalau begitu, kira-kira arah pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depan itu apa? Arah pengembangan itu apa yang diharapkan dari Ibu, dari keterampilannya ke apa yang Ibu harapkan itu seperti apa? Yang saya harapkan itu yang pertama, keterampilan berbicara, itu yang paling penting yang pertama. Karena dari teks cerpen itu mereka, peserta didik itu harus mampu berbicara, mengubah dari tulisan menjadi sebuah cerita dalam bentuk berbicara dan juga tulisan dalam bentuk tulisan. Jadi itu terima kasih keterampilannya yang diutamakan itu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu kira-kira model pembelajarannya itu yang bagaimana yang Ibu nanti buat di dalam kelas itu? Baik, model pembelajaran itu saya ambil pembelajaran berdiferensiasi, ada dua, yaitu proses dan proyek hasil dari. Jadi dari pembelajaran itu modelnya bisa model, berarti itu sudah dari masalah ya, berdasarkan masalah ya. Kalau berdasarkan masalah itu berarti dia punya model pembelajarannya apa itu? Problem basis learning. Nah, ya. PBL ya, problem basic learning. Jadi itu model pembelajaran yang Ibu terapkan. Kemudian tadi juga Ibu sudah sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu berarti strategi yang Ibu gunakan ya. Nah, strategi yang Ibu gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira dalam pembelajaran itu pasti Ibu menggunakan tadi sudah bilang pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira di sini diferensiasi apa yang Ibu mau terapkan di sana? Diferensiasi yang mau saya terapkan itu proses dan proyek hasil. Proses dan juga hasil produknya yang mau dilakukan di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Berarti bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi proses mungkin Ibu bisa sampaikan? Proses itu saya bagi dalam kelompok, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu mereka membaca, sedangkan kelompok yang satunya itu mereka
menonton video dari cerpen itu dalam tayangan video. Berarti Ibu menerapkan sesuai dengan gaya belajar siswa ya? Iya, sesuai. Jadi mereka audiovisual dan juga mereka membaca. Mereka membaca dan juga membaca dari teks. Dari teks. Ya. Teks yang disiapkan, kemudian dari menonton video. Oke. Kemudian untuk produknya bagaimana? Diferensiasi. Kalau produk itu mereka menceritakan kembali teks cerpen itu dalam bentuk teks prosedur yang mereka mengubah, kemudian mereka menghasilkan itu dalam bentuk video lalu dikirimkan ke guru sebagai untuk memberikan penilaian. Nanti semua kelompok dalam bentuk video ataukah ada yang lain? Tidak, ada 2 kelompok tadi. Satu kelompok yang membaca itu dalam bentuk tulisan, kelompok yang mendengarkan itu dalam bentuk video. Terima kasih Bu. Dari proses produknya itu ada 2 juga ya. Berdasarkan tadi prosesnya, kemudian mereka menghasilkan produknya juga dalam 2 bentuk produknya. Ada yang dalam bentuk video dan juga dalam bentuk tulisan. Terima kasih Ibu. Kemudian nanti penilaiannya itu seperti apa? Penilaiannya itu observasi dengan penilaian tertulis. Observasi seperti sikap mereka yang diobservasi, kemudian ada penilaian tes tertulis. Oke, ya. Jadi saya boleh tahu Ibu kira-kira sasaran kelasnya itu kelas berapa? Sasaran kelasnya itu hari Selasa, jadwalnya kelas 8D. 8D ya. Nah, kemudian hari Selasa ya, di hari Selasa kira-kira jam ke berapa itu? Jam ke-3, 4, 5. 3, 4, dan 5 ya. Oke Bu. Jadi ya, sasarannya di kelas 8B, kemudian kegiatan dilakukan pada hari Selasa, jam yang ke-3, 4, dan ke-5. Selamat siang Ibu. Yang pertama, sebelum kita melanjutkannya, kita membuat kesepakatan kelas. Jadi, kesepakatan kelas berarti apa yang harus kita bicarakan dalam pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada materi pokok kita hari ini, yaitu mengubah teks prosedur, mengubah teks prosedur dari teks cerpen. Jadi materi pokoknya ini yang harus kita buat, mengubah teks prosedur berdasarkan teks cerpen. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Kalau begitu cerita pendek yang bagaimana? Tidak perlu, sudah lupa. Baik, kalau sudah lupa, Ibu ingin tahu bagaimana ciri-ciri cerpen. Kalau tadi dalam cerita pendek, memang cerpen itu cerita pendek. Kalau begitu ciri-cirinya bagaimana dalam teks cerpen? Singkat. Apa lagi? Ada unsur apa saja yang membangun pernah dengar tema? Latar? Bagaimana ini? Baik, Ibu ulang kembali. Unsur intrinsik itu tema, pokok, dan penokohan. Latar itu ada 3 latar waktu. Yang berikut ini Ibu menjelaskan secara garis besar saja. Yang berikut unsur ekstrinsik berarti unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi dia turut membangun karya sastra tersebut. Agama, sosial, budaya, politik, adat istiadat, dan lain-lain. Kita kembali, ini materi kita tentang pokoknya ada teks prosedur, mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Silakan duduk berdasarkan minat. Tadi Ibu sudah omong minat dan
Satu kelompok masih nonton video. Kamu membaca, semua membaca. Tadi itu sudah bilang ada yang nonton video. Kelompok ini nonton video saja. Kita belum. Baik, sebelum kita maju presentasi, ibu minta kita berdiri dulu. Semua berdiri. Kalau ibu bilang tepuk 2, tepuk ke kiri 1 kali, ke kanan 1 kali. Kalau tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, ini 2 kali, kanan 2 kali. Tepuk 5. Nah, tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Apa yang salah? 2 kali tepuk 5. Terima kasih. Silakan presentasi hasil diskusi. Orang saja maju. Kita yang lain dengar dan berikan tanggapan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 membaca mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul memberi makan dan minum sapi. Satu tema yang terdapat dalam cerita di atas yaitu kesabaran, ketabahan, keinginan untuk sekolah, mempunyai tekad dan tanggung jawab yang kuat. 2. Alat: parang, asa, ember, cepat. Bahan: air, garam, lumpur. 3. Asa agar lebih tajam sehingga proses pencacahan berlangsung cepat. 2. Memeriksa rumput dan menyingkirkan barang asing seperti ranting atau plastik yang mungkin membahayakan sapi peliharaannya. 3. Potongan kira-kira 10 cm. Tetapi waktu sapi-sapi itu masih kecil lagi. 4. Setelah itu 4 ember besar disiapkan 2 untuk rumput dan 2 lagi untuk garam dan memberikannya kepada sapi-sapinya itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya mau bertanya kepada kelompok lain untuk bertanya. Bagaimana kelompok yang lain mau berikan tanggapan? Ada atau tidak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul memberi makan dan minum sapi. Namanya Isrul. Yang dilakukan Isrul pulang sekolah adalah mengurus sapi. Dia senang mengurus binatang, tapi kegiatan ini sungguh menyenangkan. 2. Langkah-langkah. 1. Periksalah rumput terlebih dahulu dan singkir. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Saya mengucapkan terima kasih. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada tanggapan? Tidak ada. Silakan duduk. Terima kasih. Semua. Ya. Ya, kami dari kelompok penonton ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul memberi makan dan minum pada sapi. Tema kesabaran. Alat, parang, dan ember. Periksalah rumput dan pilah rumput dengan cermat yang tidak ada ranting atau plastik yang tidak bisa ditelan sapi. Ukuran sapi. 4. Siapkanlah 4 ember besar. Pilahkanlah menjadi 2 bagian, 2 untuk air dan 2 untuk rumput. 5. Campurlah sudah ditilahkan, kemudian taruhlah di depan sapi. Ember berikutnya di Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada teman-teman untuk menanyakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada. Baik, silakan duduk. Sekali
kembali lagi ucapkan terima kasih atas diskusi yang sudah kalian lakukan. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi, kita kembali lagi, siswa atau peserta didik mampu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Apa yang sudah kalian buat tadi sudah 90%. Kalian sudah menguasai teks cerita pendek dan sudah mengubah menjadi teks prosedur yang baik dan benar. Selamat siang Bu Tina. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, Bu, terima kasih untuk waktunya untuk datang ke sini kita berdiskusi sebentar ya. Jadi setelah kita melakukan observasi, saya sendiri melakukan observasi di kelas, maka saat sekarang kita akan melakukan pasca observasi ya. Jadi nanti di dalam pasca observasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bersedia ya waktunya? Sedia. Oke, terima kasih Ibu. Yang pertama, dalam pembelajaran di kelas Ibu menggunakan metode problem basic learning. Kira-kira apa kelebihan dari program problem basic learning itu? Kalau kelebihannya itu yang pertama, siswa terlibat aktif dalam mencari atau menemukan solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa bisa menghubungkan pembelajaran dengan konteks nyata atau situasi kehidupan sehari-hari yang mereka alami. Lalu yang berikut, mereka bisa memecahkan masalah sendiri. Berarti yang pertama mereka bisa memecahkan masalah sendiri, kemudian yang kedua mereka bisa terlibat aktif untuk menemukan solusi ya. Kemudian yang ketiga mereka bisa menghubungkan masalah yang mereka hadapi dengan kehidupan nyata yang sedang bisa mereka menghubungkan masalah yang ada dengan kehidupan nyata. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah kelebihan dari metode PBL. Oke Bu, dari kelebihan itu mungkin ada hambatan yang Ibu alami dalam proses pembelajaran itu Ibu? ada. Itu siswa mereka harus memerlukan waktu yang banyak. Kalau waktunya sedikit tidak bisa selesai materi. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa juga memerlukan mereka harus mandiri dan disiplin. Berarti kalau siswa yang mandiri dan disiplin berarti pasti mereka bisa ya. Tapi bagaimana dengan siswa yang di sini, mereka sudah bisa mandiri atau belum Ibu? Mereka lebih banyaknya, sebagian besarnya sudah mandiri. Dari hal-hal yang Ibu lakukan di dalam kelas, kira-kira respon siswa terhadap pembelajaran kira-kira bagaimana? Setelah mereka menerima pembelajaran itu, di akhir mereka merasa senang karena mereka sendiri memecahkan masalah. Kemudian dari Ibu lakukan itu kira-kira strategi apa yang Ibu terapkan di sana? Strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi proses. Pembelajaran berdiferensiasi proses. Oke, jadi di sana pembelajaran berdiferensiasi proses berarti Ibu sudah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi proses itu Ibu? Itu mereka dibagi berdasarkan minat dan bakat dalam bentuk diskusi kelompok. Oke, berarti mereka dibagi menurut minat dan bakat. Dan minat dan bakat misalnya mereka membaca, menonton, membaca dan menonton video. Berarti videonya itu tentang materi cerpen. Materi yang sama, tapi ada yang dalam bentuk teks bacaan, ada yang melalui tontonan video. Berarti di sana siswa merasa senang ya, senang dan bahagia sehingga mereka antusias sekali. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Untuk rencana ke depannya harus butuh pendampingan individu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru juga harus merencanakan perencanaan yang harus lebih baik lagi. Dan yang ketiga, perlu metode yang lain. Berarti kolaborasi metode antara PBL dengan metode yang lain. Oke, terima kasih Ibu. Semoga kedepannya nanti Ibu dalam pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Terima kasih sudah sangat luar biasa untuk hari ini. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi.